untuk kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara uji atau menentukan viabilitas kamir atau ragi menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Saya siapkan 6 buah gelas plastik, 6 buah botol kaca ya. Kemudian saya siapkan gula pasir, lalu ada ragi ya, balon, juga garam. Selain itu saya juga siapkan air hangat dan air mendidih, juga air es. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya akan melabeli dulu botol-botol yang akan kita gunakan agar memudahkan kita memasukkan bahan-bahan sesuai dengan perlakuan yang diinginkan. Baik, semua botol sudah saya beri label mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing botol ini nantinya akan diisi dengan ragi, kemudian dengan gula, garam, dengan beberapa perlakuan. Ya, untuk botol gelas pertama atau botol pertama akan diisi dengan 1 sendok teh ragi roti dan juga 2 sendok air. Selanjutnya, botol kedua akan diisi dengan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kamir atau ragi, dan 2 sendok teh air. Selanjutnya, untuk botol ketiga akan diisi dengan 1 sendok teh ragi atau kamir dan juga setengah sendok teh gula pasir dan 2 sendok air mendidih. Lalu pada botol keempat akan diisi 1 sendok teh ragi ditambah dengan 2 sendok teh air biasa ya, tanpa adanya penambahan gula pasir, dan akan diletakkan di dalam air hangat. Lalu pada botol kelima akan diisi dengan 1 sendok teh ragi, setengah sendok teh gula, tanpa adanya penambahan air.
Dan botol keenam akan diisi dengan 1 sendok teh ragi, setengah sendok teh gula, dan juga setengah sendok teh garam. Lalu diisikan dengan 2 sendok air. Baik, semuanya kita kocok. Dan botol-botol ini akan kita rendam ke dalam gelas-gelas yang sudah juga diberi label sesuai dengan nomor perlakuannya. Semua botol kita akan tutup bagian atasnya menggunakan balon. Gelas pertama akan saya isi dengan air hangat. Lalu gelas kedua akan saya isi dengan air es. Dan gelas ketiga akan saya isi dengan air mendidih. Gelas keempat akan saya isi dengan air hangat. Gelas kelima akan saya isi dengan air hangat juga. Gelas terakhir juga akan saya isi dengan air hangat. Setelah itu, saya akan letakkan botol-botol yang sudah ditutup dengan balon ke dalam gelas-gelas yang sudah berisi kode-kode sesuai dengan perlakuan.
Baik. Botol-botol yang berisi ragi dengan beberapa perlakuan tadi sudah saya rendam ke dalam gelas yang sudah diberi kode juga. Maaf ya, kodenya lepas-lepas, tidak mau menempel. Nah, di sini sudah mulai terlihat, ya, sudah mulai terlihat. Di sini sudah sedikit ada penggembungan balon di perlakuan pertama. Di perlakuan kedua juga sedikit sekali, ya. Sedikit sekali. Di perlakuan ketiga ini sudah lebih banyak, ya, sudah lebih banyak. Perlakuan keempat sedikit sekali, perlakuan kelima belum ada, perlakuan keenam cukup besar juga, ya, tetapi tidak sebesar yang nomor 3. Nah, ini akan kita tunggu selama kurang lebihnya 15 menit. Apakah ini akan berjalan, akan membesar lebih besar lagi atau seperti apa, nanti kita lihat, ya. Baik, setelah 15 menit, ini adalah hasilnya. Untuk perlakuan 1, balon tidak terlalu mengembang. Untuk perlakuan 2, balon mengembang sedikit. Untuk perlakuan 3, balonnya cukup mengembang, ya. Lumayan besar, terisi gas di dalamnya. Balon keempat terisi gas tetapi tidak terlalu banyak, lebih sedikit dibandingkan yang perlakuan 3. Perlakuan 5 sama sekali tidak menghasilkan gas. Dan perlakuan ke-6 ada terisi gas sedikit, ya, ke dalam balon, tetapi lebih kecil dibandingkan yang perlakuan 3. Baik, itu hasilnya dari 6 perlakuan yang dilakukan, ya. Nah, kira-kira menurut Anda apa saja yang mempengaruhi dihasilkannya gas oleh ragi? Ya, tadi ada gula, ada air mendidih, air dingin, air hangat, dan juga ada garam. Nah, dari 6 perlakuan ini, ya, mengapa balon nomor 3 dan 4 itu jumlah gas yang dihasilkan oleh ragi itu lebih banyak, lalu diikuti dengan perlakuan 6. Ya, dan di sini saya tidak mengukur suhu airnya, saya tidak ukur. Untuk air hangat, ya kira-kira hangat-hangat kuku saja. Untuk air mendidih itu juga
saya panaskan hingga mendidih, lalu langsung saya tuang. Ya, dan itu tidak diukur suhunya karena saya tidak memiliki termometer di rumah. Kemudian yang harus diperhatikan tadi juga ada waktu tunggu ya. Waktu tunggu karena saya mengerjakan ini sendiri ya, waktu tunggu saat saya memasukkan balon ke dalam mulut botol ya, sehingga ada kemungkinan terjadi penurunan suhu air atau juga penurunan suhu di dalam botol yang tadi sudah diisi ragi dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita lihat isi dari botolnya. Untuk perlakuan 1 ya, di sini tidak terlalu terlihat adanya pengembangan ya, maksudnya tidak ada bercak-bercak gas. Lalu perlakuan kedua, di sini ada seperti sarang ya, sarang tawon gitu ya. Nah, di sini raginya sudah berbusa ya. Di sini campuran ragi dan lain sebagainya itu tadi sudah terjadi gas ya, walaupun sedikit. Dan ini untuk yang nomor 3 ya, tidak seperti nomor 2 ya, ini cair begitu saja. Ini nomor 4 ya, di sini ada bercak-bercak gas. Lalu di nomor 5 tidak ada perubahan karena tidak diisi air ya, tidak ada penggembungan balon. Kemudian di sini juga kering saja. Lalu perlakuan 6 ya, di sini ada bercak-bercak gas ya, seperti itu. Ini sederhana saja kita bisa lakukan ya, menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah saya. Silakan Anda bahas perlakuan ini di laporan praktikum kelompok Anda. Baik, ini yang bisa saya sajikan kepada Anda, semoga bermanfaat. Silakan kalau Anda memiliki bahan-bahan lalu Anda mau percobaan sendiri di rumah, silakan, akan lebih bagus ya. Tapi kalau tidak ada ya tidak perlu. Silakan Anda juga bisa lihat videonya di YouTube, banyak sekali ya. Mungkin balonnya ada lebih besar lagi dari ini. Dan satu lagi, saya menggunakan raginya itu adalah ragi curah ya, raginya ragi curah. Saya tidak menggunakan ragi komersil, ragi yang ada merek maksudnya ya, seperti ini. Nah, ini juga sepertinya bisa berpengaruh. Mungkin di lain video nanti akan saya buat bagaimana pengaruhnya antara ragi curah dengan ragi yang bermerek ya, seperti itu. Banyak yang bilang ragi yang bermerek itu lebih strong ya. Nanti kalian coba perhatikan juga video active yeast ya dengan dry instant yeast. Nah, itu seperti apa videonya, Anda bisa kombinasikan di dalam laporan Anda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.